Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiani. Kali ini uh, sama seperti video sebelumnya. Di sini aku mau ngejelasin soal materi yang paling baru, yaitu tentang biaya campuran atau mixed cost. Nah, pertama aku bakal ngejelasin pengertian tentang biaya campuran atau mixed cost ini. Jadi biaya campuran itu adalah gabungan antara biaya tetap dengan biaya campuran. Contohnya seperti apa? Jadi misalkan di agen penjualan. Nah, karyawan ini sudah dikasih gaji per bulannya, tetapi dia bakal mendapatkan gaji tambahan sesuai komisi penjualannya. Jadi misalkan dia berhasil menjual 8 barang, nah satu barangnya itu bernilai misalkan 10.000. Nah, tinggal dikalikan saja lalu ditambahkan dengan gaji utamanya. Nah, di sini saya diberi soal oleh dosen sejumlah 5 soal dan aku bakal jawab satu persatu. Nah, yang pertama itu kenapa sih biaya campuran itu bisa menimbulkan masalah sewaktu dilakukan klasifikasi antara biaya tetap dengan biaya variabel. Jadi gini, kenapa biaya campuran ini ketika dipisahkan itu akan menimbulkan masalah? Karena ketika kita melakukan pemisahan antara biaya tetap dengan biaya variabel, itu kita cuma ada informasi seputar jumlah biaya suatu aktivitas dan jumlah penggunaan aktivitas itu sendiri, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi antara biaya tetap dengan biaya variabelnya. Oke, sebelum masuk ke soal nomor 2, aku bakal ngejelasin perihal metode scatter graph. Nah, scatter graph ini adalah metode penentuan persamaan suatu garis dengan cara mencantumkan atau mendata dalam suatu grafik. Jadi dengan itu biaya tetap dengan biaya variabelnya akan terlihat gitu. Nah, di sini di nomor kedua itu ada pertanyaan, kenapa metode scatter graph ini langkah pertama yang baik untuk memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel? Karena grafik ini bisa menunjukkan apakah hubungan linear ini wajar atau tidak. Jadi dengan grafik ini kita tuh bisa melihat titik mana yang kurang cocok. Jadi kita bisa mengubahnya atau kita dapat mengeliminasi. Jadi dengan cara grafik ini kita bisa dituntun menjadi fungsi biaya yang lebih baik lagi gitu. Jadi grafik ini tuh bakal ngenunjukin ini kayak biayanya ini tuh sudah baik atau belum, seperti itu. Jadi kayak kelihatan kayak gitu. Jadi dengan grafik ini juga kita mudah banget dalam pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel, seperti itu. Yang ketiga itu, jadi ditanya bagaimana metode scatter plot itu memisahkan biaya tetap dengan biaya variabel dari biaya campuran, dan jelaskan cara kerja metode tinggi rendah dan mengapa kedua metode itu sangat berbeda. Oke. Nah, jadi metode scatter plot ini masih menyangkut dalam grafik scatter. Jadi dua titik ini jadi diwakili oleh biaya dan aktivitasnya. Karena kedua titik ini menentukan suatu garis, kedua titik ini digunakan untuk menentukan titik potong dan kemiringan garis dari kedua titik tersebut.
Jadi titik potong ini memberikan perkiraan nih komponen biaya tetapnya, dan kemiringan garisnya ini dapat memberikan variabel per unit aktivitasnya. Nah, sedangkan metode tinggi rendah ini menentukan persamaan garis lurus dengan menentukan dua titik, yaitu tinggi dan rendahnya. Dan ini akan dipakai untuk parameter perpotongan dan kemiringan garis tersebut. Nah, kedua metode ini udah pasti berbeda karena metode tinggi rendah ditentukan dari jumlah tinggi rendahnya variabel bebas. Nah, keunggulan dari metode tinggi rendah ini dari keobjektifannya. Nah, metode scatter graph ini itu udah pasti bakal jadi metode yang terbaik karena dia bisa menghitung non-linear outlier dan pergerakan dalam hubungan biaya. Dan kelemahannya ini sudah pasti pada kesubjektifannya. Nah, pertanyaan keempat, jadi apa sih keunggulan scatter plot dibanding dengan metode tinggi rendah atau sebaliknya? Nah, pertama keunggulan dari metode scatter plot. Jadi metode ini bisa menunjukkan data secara visual. Jadi dapat membantu manajer untuk tidak masuk dalam jebakan antara hubungan biaya dan aktivitas yang tidak mungkin terjadi gitu. Jadi dia ini cuma punya dua titik yang mewakili biaya aktivitas umum. Nah, meskipun itu titik-titik lainnya itu merupakan outlier. Nah, sedangkan metode tinggi rendah ini, jadi metode biaya tinggi dan rendahnya itu merupakan outlier, dan outliernya ini menunjukkan hubungan biaya dengan biaya aktivitas yang tidak umum terjadi. Jadi biaya ini bila dihitung itu tidak mencerminkan apa yang akan terjadi. Nah, soal keunggulan udah disebutin di nomor sebelumnya. Jadi keunggulan metode tinggi rendah itu dalam keobjektivitasannya. Nah, dengan metode tinggi rendah ini jadi bisa membuat manajer dengan cepat dalam menanggapi atau mendapatkan hubungan antara biaya dengan aktivitas dengan menggunakan dua titik tersebut gitu. Nah, sedangkan metode scatter plot ini jadi dia tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Nah, yang terakhir yaitu nomor 5. Jadi di sini disuruh untuk menjelaskan mengenai metode kuadrat kecil dan mengapa metode ini lebih baik dari dua metode sebelumnya. Jadi, metode kuadrat kecil ini adalah metode statistik yang menemukan suatu garis yang paling sesuai dengan serangkaian data. Jadi, metode ini sangat digunakan untuk memisahkan komponen tetap dan variabel dari biaya campuran. Nah, dan kenapa metode kuadrat kecil ini lebih baik dari dua metode sebelumnya? Karena metode ini sangat bisa dibilang paling sesuai untuk menentukan titik-titik data. Jadi sehingga ini lebih direkomendasikan daripada dua metode sebelumnya. Nah, metode ini memiliki keunggulan dalam menilai keandalan persamaan biaya. Nah, koefisien determinasinya memungkinkan analisis untuk menghitung jumlah variabilitas biaya yang dijelaskan oleh penggerak biaya tertentu. Oke, segitu dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.